Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas D2 Keperawatan akan melakukan prosedur WSD atau pemasangan selang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Alpriansyah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian WSD dan tujuannya. WSD yang biasa disebut water shield dry night adalah tindakan invasif yang dilakukan untuk mengeluarkan udara, cairan dari rongga pleura, rongga toraks, dan mediastinum dengan menggunakan pipa penghubung. Adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi serta memonitor ada tidaknya infeksi pada sekitar area infeksi selang. Yang kedua, perawatan WSD dilakukan untuk mencegah terjadinya celup paru dengan nanti kita akan menggantikan botol WSD apabila sudah penuh. Yang ketiga yaitu untuk memonitor apakah sudah ada ekspansi paru karena ketika kita sudah mengeluarkan udara atau cairan dari rongga mulut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifandri. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat WSD. 1. Sarung tangan bersih. 2. Sarung tangan steril. 3. Gunting. Pinset anatomi. Pinset kirurgis. Kasa. Kong. Kateter. Niorbeken. Plaster. Cairan NaCl. Kemudian botol WSD dengan selang WSD. Kemudian perlat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Murawiyah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fase interaksi pada pasien WSD. Yang pertama itu baca catatan keperawatan atau catatan medis seperti identitas pasien, kondisi pasien, dan perhatikan catatan keperawatan SIP sebelumnya mengenai tanda iritasi atau infeksi, tinggi undulasi, ada tidaknya gelembung, warna dan jumlah produk drainase. Kemudian yang kedua itu sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, cuci tangan sebelum menyiapkan alat. Yang keempat itu persiapan alat. Kemudian cuci tangan sebelum ke pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alferdina Cahaya Parama. Saya sebagai perawat 1. Di sini saya akan melakukan fase orientasi untuk pasien WSD atau pemasangan selang dada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Agustina. Di sini saya sebagai perawat 2 yang akan membantu perawat 1 dalam melakukan tindakan WSD pada pasien. Baik, yang pertama ucapkan salam dan perkenalkan diri kepada pasien. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya di sini perawat Alferdina. Kemudian identifikasi pasien dengan bertanya nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien serta cek gelang identitas pasien. Boleh tahu nama Bapak siapa? Umurnya berapa? Alamatnya di mana kalau boleh tahu? Permisi ya Pak. Kemudian jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga. Permisi Pak, di sini saya akan melakukan tindakan WSD atau water shield drainage, yaitu untuk pemasangan selang dada. Tujuannya itu untuk mencegah adanya infeksi atau pengembangan paru. Kemudian lakukan tindakan pengurangan nyeri pada saat tindakan. Pak, apabila nanti saat dilakukan tindakan Bapak merasa nyeri, Bapak bisa menarik nafas lalu menghembuskannya kembali. Diulangi beberapa kali agar nyeri dapat berkurang. Kemudian kontrol waktu. Lalu beri kesempatan pasien untuk bertanya. Kalau Bapak ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya Pak. Kemudian dekatkan alat di dekat pasien.
Oke, yang terakhir yaitu jaga privasi pasien dengan menutup tirai pada kamar pasien, keamanan, kemudian dan kenyamanan pasien, yaitu posisi dan lingkungannya. Baik, itulah tadi fase orientasi dalam melakukan tindakan WSD pada pasien. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nastari Lestari. Di sini saya sebagai perawat ketiga yang akan melakukan tindakan WSD. Perkenalkan, nama saya Wafik Nur Aulia. Saya sebagai perawat 4. Tugas saya di sini adalah membantu perawat 3. Baik, fase kerjanya yang pertama itu mencuci tangan. Kemudian melakukan pemberian posisi, sampaikan pada pasien selama perawatan selang dada. Posisinya bisa fowler atau duduk dan semi fowler atau setengah duduk. Kemudian memakai sarung tangan bersih. Kemudian kita letakkan perlat dan bengkok pada pasien dan meminta pasien untuk mengangkat tangannya serta membuka bajunya. Kemudian melakukan monitoring pada bagian kasa yang membalut dari selang WSD, melihat apakah ada rentesan yang keluar melalui kasa tersebut. Kemudian apakah ada bunyi berdesis atau tidak pada area inseksi selang. Kemudian kita memastikan apakah selang yang baru dengan botol yang baru berfungsi dengan baik. Caranya yaitu dengan cara mengecek undulasi dan juga gelembung pada botol WSD. Mengecek undulasi yaitu dengan cara menyuruh pasien untuk tarik nafas. Dan cara untuk mengecek gelembung yaitu dengan menyuruh pasien untuk batuk. Kemudian melakukan perawatan. Yang pertama itu melakukan perawatan dengan mengganti sarung lalu mencuci tangan. Kemudian masukkan cairan NaCl ke dalam kom. Kemudian mengambil kasa sesuai kebutuhan. Bisa mengambil 7 kasa, 3 untuk membersihkan, 2 untuk mengeringkan, dan 2 lagi untuk menutup. Kemudian basahi kasa dengan NaCl.
Kemudian bersihkan area sekitar infeksi selang. Prinsipnya adalah dari dalam keluar. Membersihkan lagi area bagian luarnya dengan melakukan 1 kali usapan. Kemudian bersihkan area selangnya. Apabila pada pasien terdapat kemerahan, bisa memberikan salep untuk mengatasi infeksi atau iritasi di sekitar infeksi selang. Kemudian menutup area infeksi selang. Mengatur kasa dengan memotong kasa di bagian tengah untuk memberikan area di sekitar selang. Jumlah kasa sesuai kebutuhan atau kondisi pasien, apakah pasien pneumotorak atau terdapat banyak pus atau drainase yang keluar melalui sel-sel selang atau tidak. Kemudian tutup dengan rapi. Selanjutnya kita akan mengganti botol WSD dengan botol WSD yang baru. Kami mohon maaf, dalam pergantian botol WSD yang baru, kami hanya menjelaskannya karena kami kekurangan alat. Pertama, perlu melakukan mengklem selang yang terhubung pada pasien. Kemudian membuka, juga membersihkan dengan kapas alkohol. Selanjutnya itu melepas, kemudian membuka kapas alkohol. Kemudian membuka sambungan atau konektornya. Lalu bersihkan area sekitar sambungan atau sekitar konektornya. Selanjutnya sambungkan atau hubungkan dengan botol yang sudah diganti atau botol yang baru. Selanjutnya sambungkan konektor selang pada WSD dan juga selang yang tersambung pada pasien. Usahakan selang WSD mengenai air, namun tidak juga terlalu dasar. Kemudian dirapatkan dengan plester coklat. Prinsipnya adalah menghubungkan dua selang. Jadi selang dihubungkan dari selang yang berada di pasien dengan yang berada di botol WSD. Selanjutnya melepas klem. Kemudian memastikan fungsi dari selang yang baru dan juga botol yang baru apakah berfungsi dengan baik atau tidak, yaitu dengan cara mengecek undulasi dan juga melakukan pengecekan gelembung. Caranya seperti tadi, undulasi dicek dengan cara meminta pasien untuk tarik nafas. Permisi Pak, bisa tarik nafas dulu. Selanjutnya merapikan alat pasien. Kemudian sampaikan pada pasien kalau tindakan sudah selesai. Permisi Pak, tindakan yang dilakukan sudah selesai. Semoga kesehatan Bapak membaik. Kemudian melepas sarung tangan dan mencuci tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kata Semwati. Saya di sini sebagai perawat 5. Perkenalkan, nama saya Hesti. Saya di sini sebagai perawat 6 untuk membantu perawat 5. Fase terminasi. 1. Simpulkan hasil kegiatan. 2. Berikan edukasi setelah perawatan WSD. 3. Evaluasi respon pasien. 4. Berikan reinforcement sesuai dengan kemampuan pasien. 5. Doakan kesembuhan pasien. 6. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. 7. Akhiri kegiatan dengan mengucapkan salam. 8. Buang sampah atau bahan yang sudah tidak terpakai pada tempat sampah. 8. Cuci tangan 6 langkah. Indikasi percabutan selang WSD. Paru-paru sudah menyumbang yang ditandai dengan tidak ada udulasi, tidak ada pelembang udara yang keluar, tidak ada cairan yang keluar, tidak ada kesulitan bernafas, pemeriksaan radiologis konjentoraks, tidak ada cairan atau udara, pemeriksaan fisik, suara paru kanan dan kiri sama. Selang WSD tersumbat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.